Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teresa Onadelang, biasa disapa Tesa. Jabatan saya di Meika Indo Teknik ini sebagai finance. Di sini saya sebagai finance yang mana membantu perusahaan dalam keuangan perusahaan tersebut. Untuk Meika Indo Teknik ini sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang mekanikal elektrikal, yang mana Meika Indo Teknik ini sebelumnya bernama Borneo Mega Teknologi yang berdiri sejak tahun 2017, kemudian namanya berubah menjadi Meika Indo Teknik. Di sini Meika Indo Teknik ini memberikan layanan terkait dengan kebutuhan mengenai otomatisasi, elektrikal, mekanikal, serta menyediakan barang dan jasa yang kemudian dilakukan oleh tim engineer. Sebelumnya itu kita juga ada menggunakan layanan lain ya yang sama, tetapi seiring jalannya waktu kita melihat dari segi harganya juga ya sudah tidak kompetitif, sehingga kita mencoba mencari layanan lain. Kita mencari sendiri ya dari web Absensi ini, sehingga kita mencoba untuk bergabung dengan Absensi. Kita itu punya beberapa pilihan karena kita melihat dari segi harga, segi kebutuhan, dan Absensi ini masuk sesuai dengan yang kita butuhkan ya, sehingga kita tertarik untuk bergabung dengan Absensi ya, mencoba memakai layanan Absensi ini. Nah, untuk fitur-fiturnya, untuk fitur yang ada dalam Absensi ini memuaskan ya, karena lebih banyak fitur yang dipakai di setiap perusahaan ya, terkait dengan absensi, klaiman, ataupun overtime, dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya. Untuk hasil yang dicapai dalam menggunakan Absensi ini, kita lebih mudah dalam menarik data terkait dengan pengajuan klaiman atau overtime ataupun lembur, di mana di situ kita bisa menarik data setiap karyawan yang mengajukan klaiman atau overtime tersebut, sehingga kita punya data tuh yang lengkap dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih hasil yang memuaskan untuk memakai Absensi ini. Untuk hal yang ditambahkan itu terkait dengan fitur klaim. Nah, kalau di situ pada saat kita mengajukan klaiman, di situ ada pilihan batalkan sama approve ya, kalau nggak salah ya. Nah, pada saat kita sudah mengisi deskripsi, mengisi tanggal, mengisi nominal klaiman kita, nah di situ mungkin bisa ditambahkan pilihan edit. Pada saat kita memasukkan klaiman itu kita salah nominal atau salah tanggal, mungkin kita bisa edit dulu sebelum ini di approve. Nah, terus yang berikutnya itu untuk notifikasi approve ya, approve klaiman atau overtime atau lembur. Nah, itu notifikasinya itu juga masuk di orang yang kita approve ya. Bisakah notifikasi itu tidak perlu masuk lagi ke orang yang bersangkutan yang approve, jadi notifikasi itu masuknya di orang yang mengklaim saja gitu. Nah, terus yang berikutnya itu boleh ditambahkan untuk fiturnya itu terkait dengan saldo cuti karyawan. Jadi di situ mungkin kita bisa melihat tuh, setiap karyawan bisa melihat saldo cuti saya tinggal berapa ya. Jadi tidak perlu menanyakan lagi ke bagian HR gitu. Jadi kan lebih mudah ya untuk melihat saldo cutinya.